Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah yang akan mengisi kajian subuh kita kali ini Al-Mukarram Al-Ustaz Zaini Khalis SAI. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan kepada ini mic-nya satu mana? Semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para alim ulama, asatid wal asatidat, para guru-guru kami, tokoh agama, pengurus musola, ada sahabat saya, Ustaz, ada Ustaz Pak Imam ya, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah senantiasa kita mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah pada subuh yang mulia ini, yang penuh dengan keberkahan ini, kita masih diberikan oleh Allah nikmat hidup. Setelah Allah matikan kita, mati kecil, di malam tidur kita dengan lelap, itu nikmat yang sangat luar biasa. Kemudian Allah bangkitkan lagi, Allah sadarkan lagi kita, Allah muliakan kita, Allah angkat derajat kita dengan kita bangun subuh, kemudian kita mandi ya. Biasakan Pak, kalau subuh itu bangun tidur itu sebelum subuh kalau bisa mandi, bersihkan tubuh kita, bersihkan badan kita, karena bisa aja bangun tidur itu ada najis yang lengket dalam tubuh kita atau di tubuh kita, maka bersihkan. Tapi mandi ala Nabi, ala Rasul, jadi jangan langsung ke atas, nah nanti kena peredaran darahnya. Jadi Nabi itu kalau mandi subuh itu ya dari kaki dulu, kaki kanan kiri, kemudian pada pinggang, perut, bahu, baru kepala. Maka banyak orang yang stroke, orang yang jatuh di kamar mandi itu, kalau mandi dia langsung siram kepalanya. Nah ini bahaya dalam dalam ilmu medisnya juga nggak boleh. Banyak orang stroke itu jatuh dari kamar mandi karena itu. Jadi kita mandi, bersihkan tubuh kita, kemudian kita sholat hajat, sholat tahajud, sholat malam, berangkat sholat subuh. Tadi saya terlambat karena saya lupa ini Tiban Diamond atau Villa Diamond. Saya ke musola Taqwa, ternyata rupanya ke Villa Diamond. Saya turun lagi, saya lupa musola Al-Abror. Padahal sahabat saya Ustaz Ali ini sudah lama kita kenal. Jadi itu ya, puji dan syukur kepada Allah, nikmat yang diberikan Allah. Kemudian sholawat perangkaian salam marilah kita hadiahkan, kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Mudah-mudahan kita akan selalu mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, kita sudah masuk di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini adalah bulannya Rasulullah. Rasulullah perbanyak puasa sunnah ya, pada bulan Sya'ban ini. Kenapa di bulan Rasulullah katakan sungguhnya bulan Sya'ban ini bulan yang selalu dilupakan, diabaikan antara bulan Rajab dengan bulan Ramadan. Maka Rasulullah selalu melaksanakan ibadah-ibadah sunnah pada bulan Sya'ban. Beliau berbanyak zikir, bahkan puasa sunnah. Jadi kata Aisyah radhiyallahu anhu, dia tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa selain pada bulan Sya'ban yang mendekati Ramadan, berbanyak ibadah puasa. Kemudian Rasulullah berzikir, berbanyak ibadah-ibadah lainnya, ibadah sunnah ya. Ibadah sunnah ini pahalanya juga sangat luar biasa, sangat luar biasa pahalanya. Perbanyaklah ibadah sunnah, karena ibadah itu selain ibadah wajib, kita juga ibadah sunnah. Kalau ibadah wajib ya yang diperintahkan Allah wajib seperti 5 waktu dalam sehari semalam sholat, kemudian puasa Ramadan, kemudian kita keluarkan zakat kita bagi yang sudah masuk pada haulnya, kemudian kita sedekah. Ini adalah ibadah sunnah. Kalau kita kaitkan dengan antara ibadah sunnah dengan ibadah wajib, ini bagaikan ketika kita makan, kita makan. Kalau wajibnya kita makan itu makan apa? Makan nasi ya? Wajib nggak makan nasi? Yang sunnahnya? Yang sunnahnya? Banyak ya? Apanya? Sayur, ikan, tempe, apa lagi? Kerupuk kalau ada, nah itu sunnah juga ya? Masuk dalam makan. Mana lebih banyak, wajib atau sunnah? Banyak apa ya Pak? Banyak sunnahnya ya? Kalau kita makan wajibnya aja lah, nasi misalnya, enak gak Pak? Wajib aja kita kerjakan, sunnahnya kita tinggalkan. Makan nasi aja yang kita makan. Kalau kita beli di warung nasi, beli nasi aja. Paling kalau kita beli nasi berapa harganya? 4.000 ya, 5.000. Terus kalau tambah ikannya, tambah kuahnya, tambah sayurnya, tambah tempenya, jadi berapa harganya? 20 aja. Mana lebih mahal, harga nasi atau harga lauk? Harga lauk, berarti lauknya sunnah. Inilah kalau kita melaksanakan ibadah wajib saja, tak ada sunnahnya, tidak enak. Ya Bu. Jadi ibarat kalau kita makan itu. Jadi kalau kita makan nasi sunnah, nasi aja wajib. Nah, makanan nasi. Habis nasi itu habis, cuma kurang gimana? Kurang enak juga ya, nggak ada seninya gitu. Nah maka perbanyaklah ibadah sunnah. Ibadah sunnah terutama sholat sunnah qobliyah subuh itu sangat luar biasa ya pahalanya. Bapak Ibu jemaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah, ini bulan Sya'ban ini melatih diri kita untuk menghadapi Ramadan. Kemudian kenapa kita lupa dengan kehidupan kita? Kenapa kita selalu mengabaikan ibadah-ibadah sunnah ya? Kenapa kita selalu melupakan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sayati ala ummati zamanun," telah datang nanti di suatu masa kepada umatku. Ya, telah datang nanti kepada umat Rasulullah itu seperti kita ini umat Rasulullah. Nanti akan datang pada suatu masa, ya, mungkin masa-masa sekarang ini, masa-masa kita sekarang.
Sayati ala ummati Rasul, sayati ala ummati zamanun, telah datang kepada umatku nanti pada suatu masa yang mana yuhibbun al-khumsa wa yansawun al-khumsa. Umatku nanti lebih mencintai 5 perkara, lebih mencintai 5 hal dan melupakan 5 hal. Ini kadang kita lalai, ya. Kita lupa ini tadi, hanya kita memikirkan wajib saja, tapi sunnahnya kita nggak kerjakan, sunnahnya kita tinggalkan. Nah ini kata Rasulullah, sayati ala ummati Rasul zaman. Jadi datang nanti pada suatu masa kepada kita umat Rasulullah ini, kita kadang lupa, kita mencintai 5 hal ini dan kita melupakan 5 hal. Apa yang 5 hal yang dikatakan oleh Rasulullah? Yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Kita selalu cinta, kita terlalu cinta dengan kehidupan dunia ini, tapi kita lupa dengan kehidupan akhirat. Padahal akhirat itu adalah kekal. Dunia ini hanya sementara, hanya tempat persinggahan. Boleh kita cintai dunia, boleh, tapi jangan kita lupakan akhirat kita. Carilah kehidupan dunia kita dengan baik, carilah kehidupan dunia kita dengan bahagia. Kita ingin kehidupan bahagia dunia dan akhirat, maka selalu berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa yang selalu kita baca, yang kita selalu mohon kepada Allah. Ini doa sapu jagat ya. Ini doa sapu jagat. Kita minta kebahagiaan dunia kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia ini ya Allah, dan kebaikan di akhirat ya Allah, dan lindungilah kami dari api neraka. Ini doa sangat luar biasa. Maka boleh kita cintai dunia, boleh, carilah kehidupan dunia, tapi jangan kita lupakan akhirat kita. Kata Rasulullah, imal di dunia kata anak kata aisyu abadan. Kerjakan untuk duniamu, ya, kerjakanlah untuk duniamu. Carilah kehidupan duniamu dan berpikirlah kamu akan hidup selamanya. Jadi ketika kita ingin mencari kehidupan dunia, kita berpikir akan hidup selamanya, enggak apa-apa untuk kehidupan dunia. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Dan selanjutnya kerjakan untuk akhiratmu. Berpikirlah kamu akan mati pada esok hari. Maknanya bagaimana? Pemahamannya. Ketika kita ingin mencari nafkah, ketika kita ingin mencari rezeki, kita ingin bekerja, beraktivitas yang mungkin sifatnya duniawi, silakan kerjalah, carilah. Ya. Kalau dia di ladang, ayo kerjakan lahannya, kerjakan tanahnya, tanamlah. Jangan berpikir kita akan mati. Kalau kita berpikir akan mati, ini nggak kerja-kerja kita. Ditanya pula sama bininya, Pak, enggak kerja. Enggak, kenapa? Aku nak mati. Ini susah. Untuk mencari kehidupan dunia, dia berpikir akan mati. Dia berpikir akan aku nggak kuat. Ya. Tapi kalau kita semangat, cari kehidupan dunia dengan seluas-luas, cari kebahagiaan dunia. Wa amali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kerjakan untuk akhiratmu. Berpikirlah kita akan mati pada esok hari. Ketika azan berkumandang menandakan waktu sholat sudah masuk, segeralah kerjakan untuk akhiratnya. Berpikirlah kita akan mati, kapan lagi aku kerjakan sholat subuh. Besok belum tentu umurku masuk subuh lagi, belum tentu usiaku besok masuk pada az-zuhur lagi, belum tentu usiaku besok masuk asar lagi. Maka kerjakanlah untuk akhirat kita. Berpikirlah kita akan mati, nggak sempat lagi waktunya, Pak. Nggak terkejar lagi, maka kerjakanlah saat ini. Jadi jangan orang ditanya, nggak sholat subuh, besok kan masih ada subuh lagi. Nggak sholat zuhur, besok kan masih ketemu kita zuhur. Ini sudah menduakan Tuhan pula. Yakin dia besok hidup? Yakin dia besok bisa laksanakan sholat subuh lagi? Yakin dia bisa besok melaksanakan sholat zuhur? Belum tentu. Allahu a'lam bishawab. Ya. Jadi
yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Umatku, kata Rasulullah, lebih mencintai kehidupan dunianya dan mereka lupakan akhiratnya. Ya. Sibuk dengan kehidupan dunia, sibuk dengan kehidupan dunia, sehingga akhirat dilupakan. Cuma 63 kita, umur kita. Kalau kita ikut Rasulullah 63 tahun di dunia, itu gak lama. Adapun lebih 63, nah itu bonus, diskon yang diberikan oleh Allah. Maka semakin bertambah umur kita, semakin bertambah tahun dalam kehidupan kita, maka mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sebenarnya umur kita itu makin lama makin berkurang, bukan bertambah, tapi tahun hidupnya yang ditambah, diteruskan. Kalau umur itu makin lama berkurang, karena 63 tahun itu umur Rasulullah. Kalau kita tahun ini umurnya 40 tahun, berarti masih ada 23 tahun lagi. Tahun depan makin berkurang, 41 tahun, berarti masih ada 22 tahun lagi. Tahun depan lagi 42 tahun, berarti masih ada 41. Makin lama tahunnya itu makin berkurang, umur kita itu makin berkurang. Nah makanya dari itu introspeksi diri. Kita boleh cinta dunia, tapi jangan lupakan akhirat kita. Karena akhirat kita adalah kekal selamanya dalam kehidupan kita nantinya. Jadi dunia ini adalah untuk mengumpulkan bekal kita untuk akhirat. Apa bekal kita di akhirat adalah takwa. Ya, bekal kita di akhirat ini adalah takwa. Kalau kita pulang kampung, ke kampung halaman, apakah dia ke Sumatera, ke Jawa, Sulawesi dan lain sebagainya, dari Batam, otomatis pasti yang kita siapkan apa Pak? Apa yang kita siapkan kalau mau pulang kampung? Apa bawa badan aja? Bawa badan aja, satu baju ini di badan, udah kita pulang kampung. 20 tahun kata orang kita, kata kawan saudara kita, 20 tahun kau merantau di Batam, pulang ke kampung halaman cuma bawa baju satu aja, duit pun gak dibawa. Balik kau lagi ke Batam, nah itu istilahnya. Ya, gak ada bawa bekal, gak ada bawa oleh-oleh, nggak ada bawa cendera mata atau lain sebagainya untuk di kampung bagi-bagi sama keluarga. Ini ibarat seperti itu. Ketika kita pulang kampung, itulah kampung akhirat kita. Kampung halaman kita itu ada di akhirat. Maka kumpulkanlah bekal kita sebanyak-banyaknya. Ya, kumpulkan bekal kita, bekal ibadah puasa kita, bekal ibadah sholat kita, bekal zakat kita, bekal sedekah kita. Ini yang menjadi cinta kita kepada akhirat. Jadi boleh kita cintai dunia, tapi jangan lupakan cinta kita akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, nanti pada suatu masa umatku akan datang nanti waktunya, pada waktunya ini. Sekarang inilah yang kita rasakan, yang dikatakan oleh Rasulullah. Yang kedua, yuhibbunal haya wa yansawunal maut. Umatku lebih mencintai hidup dan melupakan mati. Nah, kita berpikir akan hidup pula selamanya lagi. Sehingga kalau tadi saya katakan, ibadah pun tidak, ya, masih ada kesempatan, ya, masih ada waktu, masih ada masih ada lagi hari esok. Hidup, dia berpikir untuk hidup selamanya, tidak, ya. Boleh kita berpikir akan hidup selamanya, tapi jangan kita lupakan mati kita, karena mati ini adalah urusan Allah, ya. Pasti akan mati, kita pasti akan menemukan kematian itu, ya. Ini dia, kullu nafsin za'iqatul maut, kata Allah. Setiap yang bernafas, setiap manusia, setiap yang hidup pasti akan mendapatkan kematian. Tidak bisa tidak. Makhluk-makhluk Allah, semua benda-benda, semuanya akan hancur, semuanya akan binasa, semuanya akan tiada, ya, semuanya. Maka itu pasti akan kita dapatkan dalam kematian. Cuman waktu dan tempat kita nggak tahu, kapan dan di mana. Maka introspeksilah, muhasabatun nafs. Kita introspeksi diri kita, sampai di mana kadar keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini, ya.
yuhibbunal haya wa yansawna maut. Kata Rasulullah, umatku lebih cinta dia dengan hidupnya, tapi lupa dengan matinya. Tetap kita iringi kehidupan dan kematian, pasti akan beda. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah, yuhibbunal qusur wa yansawna al-qubur. Kata Rasulullah, umatku lebih mencintai gedung-gedung yang mewah, ya. Umatku lebih mencintai bangunan-bangunan yang mewah, istana-istana yang megah. Wa yansawna al-qubur, dan dia melupakan kuburnya. Kubur itu alam barzah, alam kubur itu alam barzah. Cinta kepada bangunan, rumah kita yang megah, istana-istana kita, bungalow-bungalow kita, hotel-hotel kita yang punya, kita lebih mencintai itu, sehingga kita lupa ada alam lagi, ada alam barzah, ada alam kubur. Rumah kita boleh mewah, besar, lebar, tanahnya sampai berhektar-hektar, ya, luas, seluas mata memandang. Tapi jangan lupakan di alam kubur, berapa meter Pak biasanya Pak? Kali 1 meter, 2 meter, 1 meter kali 2 meter, 1 kali 2 meter. Nah, itu di Tomyang tempatnya. Ada pula di Tomyang itu ada VIP, ada ekonomi. Nah ini Bapak mau cari yang mana? Udah tempat belum Pak? Belum ya? Belum ya Pak ya? Ada mau VIP, saya pikir dulu VIP itu, oh berarti ada AC di dalamnya. Karena VIP, rupanya beda rupanya. VIP itu lebih terpelihara lagi dia rupanya, lebih terawat lagi, dan nggak banyak. Itu khusus untuk orang-orang pejabat-pejabat, orang atau yang banyak-banyak duit lah. Itu VIP. Jadi baru tahu pula saya di Batam ini ada makom VIP dengan ekonomi. Kalau ekonomi kamar mandinya di luar Ustaz katanya, nggak pakai AC, kayak bos angin aja. Nah ini rupanya itu pula rupanya VIP dengan ekonomi yang biasa. Tinggal kita pilih yang mana positif dengan wali waris kita. Nanti saya meninggal itu yang VIP ya. Kalau perlu VIP ada AC, ada AC-nya 2 PK berarti. Ya Pak, bisa kayak gitu. Kalau bisa enak ya Pak. Ini nggak bisa pula kita. Ya Allah. Tapi itulah alam barzah, itulah kubur kita, itulah tempat persinggahan kita, itulah tempat kita, itulah jasad kita ditaruh. Disitulah jasad kita, disitulah tubuh kita diletakkan. Apakah di samping kita ada harta kita? Enggak ada. Apakah di sebelah jasad kita nanti ada mobil Avanza atau ada mobil kita? Enggak, kuncinya pun enggak ditaruh, apalagi mobil. Bahaya juga kalau ditaruh kunci mobil gitu. Tak bisa nanti saudaranya pakai. Semuanya tidak ada yang kita bawa. Ya, maka jangan kita lupakan ini alam barzah. Ini akan tetap kita persinggahan. Ya, jasad kita akan ditaruh di situ, akan hancur. Ya, akan hancur lebur jasad kita. Tidak ada lagi. Hanya menjadi tanah gitu. Menjadi santapan para belatung-belatung, cacing-cacing tanah. Maka jangan lupakan kehidupan kita di alam barzah itu. Boleh kita cintai rumah kita, rumah kita megah, tapi jadikan rumah kita itu menjadi surga kita, surga dunia. Bahkan ada katanya baiti jannati. Baiti jannati itu bukan tempatnya ketika kita mengatakan rumah kita itu adalah surga kita, dengan kita mewah-mewah, kita berkaraoke ria, kemudian kita berbuat maksiat, kita berbuat kezaliman dengan sesuka hati, inilah surga. Bukan itu. Yang dikatakan baiti jannati itu kita membaca Al-Quran di dalam rumah kita, teduh ketika kita berada di dalam rumah, sejuk, ya. Baca Al-Quran, kita sholat malam, kita sholat lain, kita qiyamul lail di rumah kita, kita hiasi dengan ibadah-ibadah kepada Allah. Kata Rasulullah, nawir buyutakum bitilawatil Quran. Terangi rumah-rumah kamu dengan membaca Al-Quran, wassalah, dan sholat. Ini
Kita menerangi rumah kita, walaupun rumah kita, mohon maaf, walaupun rumah kita kecil, gubuk, tepas dan lain sebagainya. Tapi ketika kita hiasi rumah kita dengan melaksanakan ibadah sholat, kita kerjakan, kita baca Al-Quran, kita tilawat Al-Quran, inilah yang dikatakan janbiya baiti jannati. Rumahku itu adalah surgaku. Tidak dilihat dari kemewahan, tidak dilihat dari keindahan, tidak dilihat dari kemegahan yang tempat kita tinggalkan. Semegah apapun rumah kita, sebesar apapun megahnya rumah kita, istana yang kita katakan, oh ini istana. Tapi kalau tidak pernah melantunkan lantunan bacaan Al-Quran di dalam rumahnya, jangan katakan itu adalah rumahku, surgaku. Bisa jadi itu adalah rumahku, nerakaku. Nggak ada keberkahan dalam rumah ketika kita tidak melantunkan bacaan atau lafaz Al-Quran. Ini boleh kita cintai rumah kita, Pak. Cintailah, sayanglah, hiasilah dengan keindahan. Allah suka yang indah-indah. Innallaha jamal wa yuhibbul. Innallahu jamal wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka dengan keindahan. Cintailah, tapi jangan kita lupakan bakal ada nanti kita masuk ke dalam kubur. Apa bekal kita? Ini yang menjadi motivasi dalam kehidupan kita. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah. Zamannya sekarang ini, zaman pada saat kita itu, kita cinta kepada rumah megah, bahkan kita lupa dengan alam kubur kita. Ya. Yang ketiga, ini singkat-singkat aja nih, udah hampir jam 6. Kemudian yang keempat, kata Rasulullah, umatku nanti yuhibbunal mala wa yansawna hisab. Mereka lebih mencintai harta, mereka lebih mencintai jabatan, mereka lebih mencintai kedudukan. Wa yansawna hisab, tapi mereka lupa dengan yaumul hisab, dengan hari perhitungan. Nggak ada gunanya setinggi apapun jabatan yang kita emban, setinggi apapun kedudukan, derajat yang kita dapatkan di dunia, nggak ada gunanya kalau kita melupakan hari perhitungan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu itu adalah pemimpin, kata Rasulullah. Dan setiap kepemimpinan itu akan pasti diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Kita ini pemimpin diri sendiri, memimpin keluarga, memimpin warga, memimpin masyarakat. Jadi diawali dengan diri kita. Kullukum ra'in. Kamu itu adalah pemimpin dan pasti akan diminta pertanggungjawabannya tentang kepemimpinan. Ya. Di akhirat itu akan dihisab, semuanya akan dilihat. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kata Allah dalam surah Yasin ayat berapa? 65. Pada hari itu kata Allah, mulut-mulut kita itu ditutup. Mulut kita itu ditutup, tak bisa bercakap lagi. Mau bilang apa pun tak bisa. Mau bilang pisang pun tak bisa. Bilang pis pun tak bisa. Ya. Semua mulut kita ditutup. Apa yang berbicara? Wa tukallimuna aydihim. Tangan-tangan kita yang berbicara. Kata tangan ini, akulah yang menandatangani kebijakan untuk menzolimi seluruh umat. Akulah yang menandatangani, akulah yang mengesahkan, akulah yang memutuskan, akulah yang memegang palu untuk mengetuk keputusan-keputusan yang zalim. Tangan ini yang berbicara. Akulah yang mengambil yang bukan pada hakku. Wa tukallimuna aydihim. Semuanya itu jadi saksi. Wa tashhadu arjuluhum, dan saksi kita. Kaki kita ini menjadi saksi. Kata kaki, akulah yang menjadi saksi. Akulah kaki yang dilangkahkan ke tempat-tempat maksiat. Akulah kaki yang dilangkahkan ke tempat-tempat orang-orang yang munafik, orang-orang yang zalim, orang-orang yang jauh dengan Allah.
bima kanu yaksibun, dengan apa yang kita kerjakan di dunia ini. Ya, jadi mulut kita itu nggak ada gunanya lagi, tertutup semua, ditutup oleh Allah. Ketika kita di padang mahsyar, ketika kita di yaumil akhir, dalam hari perhitungan yaumul hisab, semua orang berdatangan. Ya, kita akan hidup kembali. Setelah Allah matikan, Allah hidupkan lagi. Nah, disitulah seluruh miliar manusia yang hadir pada saat itu, yang akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang keempat. Boleh kita cintai harta kita, boleh. Boleh kita cintai jabatan kita, boleh. Tapi jadikan harta kita sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya, kita sedekahkan, kita keluarkan zakatnya, kita infakkan. Ini bukti syukur kita kepada Allah. Bukti syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Nikmat harta, nikmat kedudukan, derajat, jabatan. Itu sebenarnya jadikan sebagai wasilah, ya, perantara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Setinggi apapun jabatan kita, maka jabatan itulah yang nanti yang akan menolong kita. Jabatan itulah nanti yang akan membantu, yang akan menjadi saksi di hadapan hukum Allah. Harta itulah yang akan menjadi saksi nanti ketika kita sudah berada di hadapan Allah. Ya, harta itu yang akan menjadi saksi. Akulah harta yang telah diinfakkan, yang telah dikeluarkannya. Bangun masjid, bangun musola, mendirikan madrasah, mengasihi anak yatim, mengasihi fakir miskin, menyayangi fakir miskin. Ini membuktikan ibadah sosial, ya. Ibadah ritual kita sholat dengan Allah, kita sholat seakan-akan kita berdialog dengan Allah, kita ketemu dengan Allah. Ini ibadah ritual kita. Kemudian ibadah sosial kita apa? Kita keluarkan sedekah kita, infak kita, bukti syukur kita kepada Allah. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kamu mensyukuri nikmat yang telah kuberikan kepadamu, maka nikmat tersebut akan kutambah. Wa la in kafartum, apabila kau kufur atas nikmat tersebut, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Ini syukur nikmat, syukur atas apa yang diberikan oleh Allah. Apakah itu nikmat harta, nikmat jabatan? Karena dengan jabatan yang kita miliki, kita merasa nikmat. Kenapa? Kita bisa membantu orang, kita bisa mendekatkan diri kepada masyarakat, kita bisa mendekatkan diri kepada fakir miskin, kita bisa mendekatkan diri kepada orang-orang yang tidak mampu, pada anak-anak yatim dengan jabatan itu. Maka jadikan jabatan yang kita emban menjadi wasilah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur atas nikmat. Jadi kata orang bilang, Ustaz gimana? Saya gak punya apa-apa, jabatan gak punya, duit gak punya, makan pun susah. Gimana kita mau bersyukur? Nah ini pertanyaannya yang mungkin awam. Jawabannya, ibu hidup gak? Hidup. Nah itulah bukti syukur kita dihidupkan oleh Allah. Bagaimana syukurnya? Maka berbuat baiklah kepada manusia lainnya. Maka berbuat baiklah ketika berada di tengah-tengah masyarakat. Maka berbuat baiklah ketika berada di lingkungan kita, dalam komunitas kita. Itu bukti syukur atas kehidupan yang diberikan oleh Allah. Ya, walaupun kita tidak punya harta, tidak punya jabatan, bagaimana kita bersyukur? Syukur dalam hidup itu kerjakanlah ibadah kepada Allah. Itu membuktikan syukur kita. Allah masih menghidupkan, Allah masih memberikan kesempatan kita untuk banyak mengumpulkan pahala, untuk banyak beribadah kepada-Nya. Kenapa? Karena hidup kita ini adalah ibadah. Allah ciptakan manusia di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan adalah ibadah. Kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia ini di muka bumi ini kecuali untuk beribadah. Jadi hidup kita itu hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Ibadahlah terus, beribadah. Dalam surat Al-Fatihah juga kita sering mengatakan, kita sering mengucapkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah,
hanya kepadamu kami menyembah. Itu sudah diatur oleh Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta, hanya kepadamu kami memohon. Jangan kita balik ayat itu. Kita selalu meminta-minta terus. Kita selalu memohon terus, tapi ibadahnya nggak ada. Ya, penyembahnya nggak ada. Ibadah itu adalah artinya bahasa dari abdun. Abdun itu hamba. Ibadah itu menghambakan diri, merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah. Kita ini gak ada apa-apanya. Kita ini adalah seorang hamba, seorang manusia yang diciptakan oleh Allah Sang Khaliq. Maka beribadah kepadanya. Kita minta permohonan, kita minta pertolongan. Jangan dibalik ya Pak. Mohon ya. Banyak orang kadang-kadang lagi susah datang ke masjid, datang ke musola, sholat. Waduh, saya susah Pak, nggak punya pekerjaan, nggak punya. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah doakanlah, Allah mohonlah saya untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mendapat rezeki. Allah kabulkan doanya. Tapi ketika dia sudah mendapat kerjaan, dia sudah mendapatkan harta, lupa ke masjid lagi. Dulu rajin ke masjid, nggak ada pekerjaan, rajin ke masjid, sholat jamaah 5 waktu dalam sehari semalam. Sudah dapat pekerjaan, lupa. Ditanya kenapa nggak ke masjid lagi? Aduh, semalam Pak Ustaz saya sibuk kerja, pulang malam kadang. Aduh, ini giliran susah datang dia ke masjid. Dia minta tolong sama orang-orang yang ada di masjid. Aduh, tolong saya nggak ada kerja. Tapi giliran dia senang, giliran dia sudah lumayan, lupa ke masjid lagi. Alasan dengan sibuk, ngantuk, capek, naur dengan semua. Saya pikir di sini nggak ada ya Pak ya, nggak ada Pak ya. Alhamdulillah nggak ada, nggak ada yang ngaku. Nggak apa ya, mudah-mudahan nggak ada. Ini kebiasaan. Ini yang dikatakan Rasul pada masa yang akan datang nanti. Ya, baik, bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang terima kata Rasulullah, nanti pada masanya umatku akan datang, mereka lebih mencintai yuhibbunal khuliq wa yansawal khaliq. Lebih mencintai makhluk. Umatku lebih mencintai benda-bendanya. Umatku lebih mencintai makhluk-makhlukku. Ya, umatku lebih mencintai makhluk manusia. Ya. Dan mereka melupakan yang menciptakannya. Siapa yang menciptakannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh kita cintai makhluk-makhluk Allah, boleh. Kita pelihara burung, ya Pak ya. Pelihara burung, ada sini pelihara burung? Ada ya, saya pikir ada. Kita kalau tahu bahasa burung itu, mohon maaf. Kalau tahu kita bahasa burung, misalnya kita nggak ngerti bahasa burung. Kalau tahu kita bahasa burung, pasti kita dengar apa yang kata burung. Lepaskan aku mau bebas. Nah, kalau kita ngerti Pak. Kalau nggak ngerti kita ya udah, kau di sini aja ya. Kalau kita ngerti, kita pasti kita lepaskan. Ini karena kita untung ada kita nggak ngerti. Untung kita nggak ngerti. Burung pun bilang aku mau kawin katanya. Karena kita nggak ngerti, makanya kita biarkan aja dia sendiri di kandangnya. Kalau kita ngerti ya kita taruhlah pasangan dia. Berdua lah di situ. Ini karena kita nggak ngerti. Bahkan kita lebih mencintai burung itu dengan kita melupakan Allah. Kita lebih indah mendengarkan suara burung, lebih nyenyak tidur kita mendengarkan suara burung, lebih terlena hidup kita dengan mendengarkan suara burung kicauan-kicauannya daripada kita mendengarkan suara azan. Subhanallah. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah, umatku lebih cinta makhluk, umatku lebih mencintai makhluk-makhluk Allah dan melupakan Allah yang menciptakannya. Boleh kita pelihara burung, boleh. Nggak ada yang larang orang kita beli kok, bukan kita curi. Pak, kalau kita dapat kok mungkin dikasih sama teman. Tapi jangan kita lupakan Allah yang menciptakan burung itu. Ketika kita sedang bermain dengan ngasih makan burung apa semuanya, kita dengarkan azan, maka dengar sholat, kerjakan sholat. Ya, dan burung itu juga perlu hidup, kasih makan, kasih minum. Ini burung. Ini kalau cerita burung panjang ini. Nah, itu ya. Tapi boleh kita cintai makhluk Allah. Pelihara ayam, boleh. Pelihara kucing, boleh. Tapi jangan jadikan kita lupa dengan Allah yang menciptakannya. Seperti itu. Ya, merokok boleh Pak Ustaz? Boleh.
Tidak ada yang melarang. Kalau hobi itu, kalau kita suka merokok. Tapi ketika kita merokok, jangan lupakan Allah. Udah azan berkumandang, sebatang lagi, Samsu. Baru 2 isya Pak. Sikit lagi. Udah selesai azan, masih sikit lagi, setengah lagi. Udah mau rakaat pertama, imam sudah angkat takbir. Sikit lagi. Nah, inilah yang dikatakan Allah bahwa wailul lil musallin. Celaka orang-orang yang melakukan sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka kerjakan sholat tapi lalai waktu-waktu sholatnya. Masa jam 12 lewat 10 itu zuhur sudah masuk 12 lewat 15 ya 12 lewat 20. Tapi karena masih asing bermain dengan burung, bermain dengan ayam, bermain dengan kucing, bahkan merokok, sampai sholat zuhurnya jam 15 lewat 10. Nah ini sudah mau masuk sholat asar. Inilah yang dikatakan celakalah orang-orang yang sholat masuk ke dalam neraka. Wahai orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka kerjakan sholat tapi sudah bukan waktunya lagi ya, mereka lalai dengan waktu-waktu sholatnya. Nah, jadi kalau kita merokok boleh, tapi jangan lupa ketika kita waktunya ada sholat. Jangan lupa kalau kita tilawah Al-Quran. Jadi rokok itu kalau kita kaitkan ini kan dari tembakau Pak ya. Mohon izin, bukan berarti saya melarang Bapak merokok, tidak, teruskan saja. Tapi jangan lupa dengan Allah yang menciptakan rokok. Rokok itu dari tembakau Pak. Dari tembakau itu dari kencingnya iblis. Wah ini ngeri. Iblis itu di surga. Iblis itu dulu hidupnya di surga Pak. Surga. Iblis itu taat. Jadi kalau kita bandingkan ketaatan kita manusia dengan iblis, itu lebih taat iblis dulu. Iblis itu percaya atas keesaan Allah. Iblis itu percaya kepada Allah. Dia taat dulu. Cuma dia tidak mau saja tunduk kepada Adam. Makanya Allah marah. Nah, ya. Jadi iblis itu beriman, iman kepada Allah sama dengan malaikat. Dia percaya atas keesaan Allah itu. Tapi ketika Allah katakan iblis kau tunduk kepada Adam, dia tidak mau. Aku kan lebih senior, kata iblis, daripada Adam. Adam itu junior, katanya. Jadi iblis dicampakkan oleh Allah ke dunia. Jadi di surga itu, ya surga itu nggak ada namanya toilet, nggak ada namanya kamar mandi Pak. Kalau ada toilet di surga bingung juga siapa yang mau bersih. Ya, jadi makhluk-makhluk Allah itu yang ada di surga itu kalau dia ingin buang hajat itu dari keringat, nggak ada toiletnya, nggak ada apanya. Itulah dengan sucinya surga itu. Ya, jadi ketika iblis itu dilemparkan Allah ke dunia, maka larilah tuh putang panting. Kencing, banyak kencing iblis, orang nggak pernah kencing di surga. Jadi begitu di dunia banyak kencing iblis, serok di mana-mana. Maka dari kencing itu tumbuhlah tembakau. Nah, tembakau itulah tembakau itu tumbuh di tanah yang di alam ini banyak tembakau itu tumbuh. Katanya dari kencing iblis. Itu. Jadi kalau kita ambil tembakau, kita ambil bayam. Daun bayam, sayur bayam, daun bayam itu kasihkan kepada babi. Nah, antara dua itu, antara tembakau dengan bayam, kasihlah, taruh di kandang babi. Mana yang dimakan babi itu? Coba, yang dimakan babi itu daun bayam, bukan tembakau. Karena babi tahu ini tembakau, ini dari kecil iblis nih. Babi aja nggak mau tembakau. Bukan berarti saya melarang Bapak merokok, silahkan. Ya tapi jangan lupakan Allah. Allah yang menciptakan rokok itu. Kalau nggak ada tembakau, gimana kita mau bisa rokok? Nah, jadi itu. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah sebuah yang dapat kita pahami bersama. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah, termasuk umatnya Nabi Muhammad yang selalu mencintai dunia dan tidak melupakan akhirat. Kita selalu mencintai hidup kita dan tidak kita lupakan kematian kita. Kita selalu mencintai rumah-rumah mewah kita dan kita tidak lupakan alam barzah kita. Kita selalu mencintai harta kita, jabatan kita tidak pernah kita lupakan dia menghisap nanti di hari perhitungan. Dan kita cinta dengan makhluk-makhluk Allah, kita cinta dengan benda-benda yang kita miliki, tapi kita tidak melupakan Allah yang menciptakannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita dan dapat kita aplikasikan dalam ibadah kita sehari-harinya. Kita tetap istiqomah dalam beribadah, kita tetap istiqomah dalam menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terus bermunajat, berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hambanya yang beriman.
Allah panjangkan usia kita, Allah berkahi usia kita pada bulan Sya'ban, Allah panjangkan usia kita sampai kepada bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allah berkati usia kami, Allah berikan keberkahan dalam usia kami pada bulan Sya'ban dan sampaikan usia kami pada bulan Ramadan. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum